Tapi ini semua ada kodenya loh ini. Nah, itu namanya kitir. Fungsinya apa? Kitir. Kitir. Ya, kitir. Ini jelas sekali ini kitir. Jadi burung ini, itu Wih, keren. ringnya, Oh. nomor kakinya itu 548. Tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 4 24. Tahun 20. Ini dari keturunan Sulaiman. Nomor ring 227 sama-sama ini. Terus mbahnya itu dari Fortuner. Wow, Fortune. keturunannya kelihatan semua ya? Iya, keturunannya mbahnya ini dari Fortune Salatiga. Terus ini udah ternakan sendiri. Terus Atlas sama Pangestu ini dari Semarang. Wow, keren ya. Jadi apa kakek neneknya juga ketahuan dia dari mana ya? Iya, tapi Dari suaranya umumnya yang pada dipakai di lomba terutama di tingkat nasional itu pasti yang kelawannya bagus, berima, berlenggok-lenggok. Terus tengahnya itu panjang, ujungnya panjang, mengayun. Itu yang pada dicari. Itu yang harganya luar biasa itu. Harganya paling mahal. Paling kan? mahal. Paling mahal Pak Rianto tahu burung perkutut berapa harganya, Pak? Yang pernah saya lihat dan pernah saya dengerin itu ada yang 500 juta ya. Oh, irama Pak, ada yang gimana iramanya? Kan ada klau kuku 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 kuk. Oh, itu ada lagi apa? yang klau kuku kuku. Oh, pelan. Pameran hewan terbesar di Indonesia ada lagi guys di ICE BSD. Kalau tahun lalu ada Cesar Milan, tahun ini bakal ada Jackson Galaxy sama Gabriel Feitosa. Termasuk ada gua. Kalian bakal bisa kenalan sama Giselle, sama semua hewan-hewan gua guys. Gua bakal bikin eksotik area salah satu yang terbesar di Indonesia guys. Isinya banyak banget eksotik animalsnya. Nah, gua ada Nah, bakal ada beberapa booth eksklusif yang kalian bisa ikut hanya di wilayah gua nih, wilayah yang ini. Beda sama wilayah yang lain. Slotnya sedikit banget, harganya di bawah 10 juta. Kalau kalian mau, kontak di sini nih. Kalian juga bisa interaksi sama seluruh peliharaan-peliharaan gua. Kayak ada burung, ada merak kayak gini, ada binturong mungkin, ada monyet-monyetan, ada ular. Kalian bisa ngerasain kayak kalian masuk hutan dan interaksi sama hewan-hewan di sana. Dan kita juga bakal ngadain kontes-kontes hewan ya, dari reptiles, mungkin musang. Jadi gua pastinya bakal ada di wilayah gua paling sering. Kalau yang lain tipis-tipis aja. Jadi tunggu apa lagi? Join di wilayah kita karena kalian bakal dapat promosi gratis dari gue, ya kan? Wow, kalian mau ngerasain jadi gue kan? Ngasih makan babi, kelinci, kura. Pastiin kalian datang ya. Tanggal 2 sampai 4 Mei 2025 di ICE BSD. Outdoor King of the Jungle, guys. Gue lagi ada di daerah Tangerang, tepatnya di Pasar Kemis. Di depan muka gue ini ada bangunan aneh banget ini. Ini bangunan apa ini? Buset, atasnya jadi begitu. Ini rooftopnya disulap menjadi sarang kungmania atau burung perkutut. Waduh, suara burung perkutut gimana?
Ya, itu suara burung perkutut. Apa yang dicari dari tempat ini? Kenapa harus di atas atap begini ya? Kita mau lihat cetakannya, katanya ada yang harganya 45 juta. Let's go guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Rianto. Alhamdulillah, sehat. Akhirnya sehat. Ketemu Alhamdulillah. juga. Akhirnya saya main ke ini ya, Sulaiman Sulaiman Bird Farm. FM. Luar Iya. biasa. Ini burungnya ada di mana, Pak? Ada di atas. Loh, itu dari pinggir jalan itu burung Parianto semua? Iya, betul. Keren banget. Kenapa bisa ada di atas begitu, Pak? Memanfaatkan tempat yang ada karena lokasinya nggak ada kalau di perumahan kita gitu. Oh, tapi emang bisa ditaruh di atap? Bisa. Ih, keren banget. Sebelum kita naik ini ada banyak banget pialanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Weh, ini Layang. piala apa aja, Pak? Banyak. Ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat daerah ini. Keren banget. Ini Pak Rianto main burung perkutut udah berapa tahun berarti, Pak? Sekarang udah 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Segini banyak pialanya? Iya, 5 tahun. Keren banget. Ini yang paling keren yang mana, Pak? Ini tingkat nasional. Nasional? Nah, ini Oh, nasional. Luar biasa. Terus ini juga nasional. Nah, kalau yang ini Piala Raja nih. Piala di Raja. Yogyakarta. Yang Ya. ini? Ya, tahun 2022. Luar biasa, keren-keren banget. Ini prestasinya udah banyak sekali ya. Kalau yang ini Liga Batavia. Liga Batavia. Liga Batavia kelas hanging. Hanging, itu Iya. kelas apa, Pak? Kelas hanging itu kelas pemula, piyik. Oh, masih, piyik. piyik hanging. gitu Piyik ya. hanging namanya. Iya. Masih kecil. Masih Jadi, kecil. kelasnya banyak ya kalau di perkutut ya? Iya, Ada yang dewasa, ada kelas piyik hanging, piyik hanging. ada kelas piyik junior, Junior. ada dewasa senior, Dewasa ada senior. dewasa junior. Dewasa Gitu junior? ya. Itu kelasnya beda-beda. Wow, Gitu. yang paling susah? Paling susah yang dewasa bebas, Dewasa- junior. Iya, Junior? itu paling keras, iya. Senior itu paling bebas itu. Oh, senior, Nah, yang dewasa senior ya. Itu yang paling susah berarti Nah, ya? yang paling susah. Oke, Pak, kita nggak sabar pengen lihat burung-burungnya. ya. Boleh, siap. Kita siap. naik ke atas, monggo silakan, Pak. Iya, ayo. Oh, lewat sini nih. Boleh, Pak, Wih, naik. Oke, Iya. kita naik, guys. Wah, ini benar-benar di atas atap ya. Iya, memanfaatkan tempat ini. Jadi atapnya ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Wah, ini Nah, luar, wih gila, ini keren banget. Ini kayaknya satu Indonesia saya baru pernah lihat nih. Begitu. Kandang burung perkutut ada di atap begini. Di atap ya, betul. Wow. Ini banyak banget burungnya ini. Ya, Wah, ini yang udah siap ditanding, dilombain. kalau ini kan kebetulan hasil ternakan kita semua nih. Heeh. Ini yang siap ditanding ada beberapa nih. Oh, Nih kalau yang ini nih 1, 2, 3 nih, ini siap tanding semua. oke. Nah, kalau yang masih kandang seperti ini pantau. Oh, ini pantau. Iya, dipantau suaranya. Masih dicek ya, makanya Iya. di sini ada bangku nih. Iya, Buat dicek, ngecek ini bisa siap tanding nggak? Ini begini udah bunyi belum, Pak? Udah Udah bunyi? bunyi, udah bunyi. Wih, keren banget. Hmm. Dijual nih, Pak? Jual pasti. Harganya berapa, Pak? Bervariasi harganya. Kalau harganya bervariasi. Kalau misalnya yang baru kayak gini ya di atas 1 juta. Oh, yang ini di atas 1 juta. Keren. Luar Ya kalau yang masih pijikan itu, masih Ah. anakan-anakan itu Ah. 500-an. Ah, itu 500 tuh yang masih pik-pik tuh. Kalau yang di sangkar yang udah bagus begini? Ini bervariasi nanti. Ya tergantung di lombanya. Biasanya kalau kita jual tinggi itu pas kita Menang. menang di lomba. Jadi menang lomba langsung jual. Biasanya ada penawaran di situ. Oh, ada penawaran. Iya. Pernah jual berapa, Pak, kalau yang menang kira-kira? Ya, paling tinggi kita waktu itu pernah jual itu sekitar 35. 35 juta. 35 juta. Tapi kalau ini sempet ditawar 45 belum dikasih. Yang ini? Iya, karena ini pernah juara yang tadi piala nasional itu tadi. Oh, ini tadi awal Iya, waktu piknya ini. dia udah juara. Udah juara. Tapi ini masih pik apa udah dewasa, Pak? kalau ini sekarang udah dewasa. Sekarang udah dewasa. Udah Masuknya dewasa junior apa senior? Ini udah senior. Oh, udah dewasa senior. Udah senior. Keren banget. Kalau ini masih pik ya? Ini masih piyik. Ini masih Nah, piyik. ini masih pantau semua nih Masih yang kadang-kadang itu. Keren Mantap. sekali. Coba kita jalan lagi ke arah dalam nih. Ini jadi mereka ini bersebelahan ya. Ini Iya. ini kandang breedingnya. Terus yang betul, ini kandang individunya satu persatu nih. Betul. Tuh.
Ini nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Dia nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Suara tetap bisa keluar? Bisa. Wah, suara tetap bisa Tetap keluar bisa ya? keluar. Mantap banget ini. Wow, ini jadi disiapin berapa lama, Pak? Kalau yang kayak gitu, sampai bisa masuk ke kandang ini? Kita menyesuaikan juga ya. Kalau yang dipakai buat indukan itu biasanya burung yang sudah kita pilih, itu kan ada kelas buat terasan, ya kan? Ada yang kelas buat indukan, ada kelas buat lomba. Nah, kita yang dicari itu yang kelas lomba ini, ya, gitu, yang kelas lomba ini. Kalau cuman kelas indukan mah, ya kita breeding mah umur 1 tahun udah bisa buat breeding, 9 bulan juga bisa breeding. 9 bulan udah buat breeding bisa? Iya, betul. Tapi kalau buat tanding? Buat tanding itu 2 bulan setengah udah bisa. Udah bisa, tapi Iya. dicari yang bagusnya ya? Iya, betul, dipilih. Nah, makanya kalau begini tuh masih dipilih nih tuh. Masih dipilih ya? Iya, masih dipilih. Terus betul. Bapak lihatnya dari mana kira-kira burung yang bisa nih, kira-kira bisa dijadiin bahan lomba? Dari suara. Suaranya harus gimana, Pak? Suara itu ada kriterianya ya kalau di lomba perkutut, terutama perkutut Bangkok. Kalau perkutut Bangkok sama perkutut lokal beda. Beda suaranya Kalau ya? lokal mah cukup tutut gitu, mana yang banyak itu yang juara. Oh, gitu. cuman tutut gitu aja. Betul. Iya. Tapi Bangkok? kalau Bangkok harus sesuai dengan pakem, Harus sesuai dengan kriterianya. Gitu. Gimana tuh, Pak? Contohin, Pak. Contohnya Suaranya. kalau misalnya yang masuk kriteria itu ada suara depannya, ada suara tengahnya, ada ujungnya. Ini minimal. Oh, ini minimal. Minimal ada kriteria tiga ini. Tapi nanti naik lagi ada volume gitu. Ada 7-8 kriteria gitu. Ada 7 sampai 8 kriteria. Nah, paling nggak suaranya ya kalau minim itu klau, kuk. Ya itu minimal. Kalau ku yang belakang itu suara belakang. Itu suara ujungnya. Nah, kalau ku itu Itu tengahnya. tengahnya. Nah, Kalau- depannya ini, Pak. Nah, Emang harus begitu, Pak? Iya. Kan ada yang suaranya prep gitu. Jelek ya? Ya itu nggak masuk. Gitu Oh, itu nggak masuk. Oh. Walaupun bunyi rajin sebanyak-banyaknya Iya, nggak dapat kan nilai. Ada yang bunyinya kayak gitu kan? Nggak dapat nilai. Nggak dapat nilai. Ya, Jadi itu harus susahnya. harus claw. Iya harus klau. Di depannya ada klaunya. Ini begini suaranya, Pak. Depannya Ini ada clawnya. terutama yang udah buat saya pakai lomba-lomba itu depan pasti ada claw. Ini burung-burung claw ini mantap banget ini. Nah, kalau kecil emang udah kedengeran ada clawnya. Umur 2 bulan pun sebenarnya udah bunyi. Oh, udah Cuman ada bunyinya claw, udah gitunya. belum, masih belum. bunyi angin. Angin tuh gimana? Masih wik. Wih, Ya. bunyinya gitu. Iya betul, Oh, gitu. masih suara wik. Tapi di situ udah kelihatan akan mental burungnya. Gimana Kan tuh Pak, masih mentalnya? diomblokin gitu tuh, ombjokan gitu. Ah. Kalau situ yang di situ itu udah walaupun umur 2 bulan setengah itu udah bunyi. Itu berarti mentalnya bagus. Oh, jadi dari mulainya kecil udah bunyi. Udah bunyi duluan gitu. Kuik. Nah, itu udah mulai kita pantau terus tuh. Bisa-bisa nanti umur 1 bulan setengah udah kita sendiriin gitu, kita pantau, kita liatin, kita pelototin terus perubahannya bagaimana. Setiap waktu, mungkin setiap hari, setiap minggu ada perubahannya kalau masih kecil. Ada perubahan dari suaranya tuh makin gimana, Pak? Bisa kalau Makin kencang apa si clawnya satu, muncul? Kenceng, klaunya kenceng, muncul, iramanya keluar, itu semakin bertambah gitu. Oh, oke. Jadi ini agak sulit ya membedakan mana yang bagus, mana yang kurang berarti ya. Iya, makanya nggak sembarang orang bisa ngikut lomba perkutut Bangkok itu susunya, hanya orang-orang. Susah banget. Ini aja kita dengar nggak ada yang bunyi dari tadi kan? Iya. Gimana cara mancing dia bunyi, Pak? Nggak bisa ya? Tunggu, sabar. Ditunggu. Jadi kalau kontes ini kan berapa? 4 jam ya? Jadi 40 kalau yang nasional ya. 45 menit. Kelas nasional itu 45 menit kali 4. Kali 4. Ya, jadi babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat terakhir. Itu semuanya 45 menit. Itu kalau kelas nasional. Tapi kalau misalnya kelas regional atau daerah itu mungkin 40 menit gitu. Kalau nggak bunyi di dalam 40 menit kali 4 itu gimana? Yang nggak dapat juara. Oh, nggak dapet. Dia Nggak dapet. Kadang malah bunyinya cuma sekali ya, Pak ya? Iya, bunyi sekalipun kadang-kadang juga susah. Gitu. Bunyi sekalipun kadang-kadang susah ternyata ya. Jadi ini pun kita lihat dia bunyi agak sulit berarti dong ya. Sulit. Oke, coba kita ke sana lagi. Ini kenapa bisa ada yang digabung, Pak? Ini juga pantauan, ini
baru pantau khusus tapi sepasang. Oh, Ini sepasang. udah langsung jadi sepasang kalau yang ini. Maksudnya ini satu indukan keluar dua, tapi baru mantau suaranya yang bagus lakinya gitu. Oh. Nah, mau dilihat perempuannya bagus enggak gitu. Oh gitu. Nanti kalau misalnya lakinya bagus, perempuannya bagus, ini kalau mau dipakai buat lomba dipisah. Oh. Biar bunyi itu. Kalau dipisah dia bunyi karena dia nyariin betinanya kan ya? Betinanya nanti diganti, Mas. Oh, betinanya Biasanya. diganti? Oh, diganti. Tapi Emang penting Pak betinanya? penting. Buat apa betinanya? Betinanya nanti buat nyetak generasi yang hampir sama dengan betinanya. Misalnya mau ngeluarin suara sama betina, ini suara betina bagus misalnya ya. Nah, kita tinggal nyari indukan jantannya yang sedang-sedang aja. Oh, jadi betina bagus bisa bawa keturunan yang bagus. Belum tentu juga. Terus jadi buat apa diganti kalau gitu? Ya kita cuman istilahnya gimana ya? Kalau misalnya 10 tambah 10 belum tentu 20. Oh. Kalau di burung perkutut. Jadi- Tapi kita cuman berharap mudah-mudahan dengan indukan betina yang bagus, terus jantannya yang sedang-sedang aja bisa menimbulkan yang bagus. Oh iyalah, diusahakan dulu ya. Usahakan Kalau dulu, induknya betul. dua-duanya jelek, anaknya bagus kan lebih susah ya maksudnya Iya, betul, kan? betul. Oh gitu, wow. Jadi dari kecil kalau disatuin begini, fungsinya apa Pak? Ya ini kan baru pantau. Oh baru pantau. Kan mana bisa bunyi tuh kalau begini? Bisa. Oh tetap bisa bunyi? Ini masih satu induk ini. Jadi mau ini rencana emang mau saya pakai buat lomba ini. Mau saya pakai buat lomba ini satu induk. Nah ini baru sama-sama pantau suara jantannya seperti apa, suara betinanya seperti apa. Kalau sudah kedengar suara jantan betinanya baru kita pisah. Nah, gitu. Tapi tetap yang bunyi itu sebenarnya jantannya ya. Betina bunyi. Tapi maksudnya yang dinilai kan si jantannya kan? Yang sering buat lomba memang jantannya. Tapi betina juga Bunyi juga? bunyi juga. Kelau juga? Kelau juga. Oh sama ternyata. Kirain jantannya doang enggak ya? Enggak juga. Betinanya juga bunyi kelau juga ya? Bisa kelau juga. Oh, bisa nggak betina mengalahkan jantan kalau di lomba Pak? Jarang. Jarang, tetap berarti jantannya Pasti yang ini. dipakai jantannya. Yang dipakai banget itu si suara si jantannya. Iya betul si jantannya. Wow, mantap banget ini. Nah, kalau ini Om Yoga 500, kalau udah pantau pilihan begini, Ini malah biasanya kita kalau gini nggak dijual. belum bisa ngasih harga. Oh, takutnya tiba-tiba bagus ya. Nah, ntar setelah kita lepas di sononya bagus, kitanya nyari. Bener. Jadi Pak Rianto kalau duduk di sini nongkrong ini berapa lama biar kepantau? Nggak Harus mesti. berapa lama? Enggak mesti. Kadang juga seharian sampai malam baru bisa dengerin 2-3 burung. Oh, gila. Ini di sini total berapa burung, Pak? Ya hampir 150-an burung. 150 burung. Iya. Itu kita tahu dari mana yang bunyi? Emang kelihatan? Kita makanya kan di sendiri nih. Oh. Oh, saya pengen dengerin burung ini nih. Ini di sendiri dipantau gitu. Oh. Gimana itu yang bunyi? Nah, itu Kan nggak kelihatan. Itu suara belum yang beneran. Itu suara baru kalau burung ocehan baru ngeriwik. Oh, bau riwik. baru Jadi kayak tadi suaranya kuk 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 gitu doang ya. Belum ada klaunya. Nah, belum ada klaunya. Belum ada klaunya. Terus suara ujungnya masih dikit banget ya. Betul. Masih sedikit. Nah, ini agak susah untuk dia dinilai biar kelihatan kepantau gitu emang susah banget ini. Ya, harus sabar nungguin. Bisa kadang-kadang ya seharian nungguin. Kadang-kadang baru duduk aja udah bunyi juga. Kadang baru banyak. udah bunyi juga ada ya. Iya, Nggak bisa iya. dipaksain kalau Nggak bisa perkutut. nggak bisa dipaksa. Tapi kan kalau perkutut ini kan di lombainnya dia digantung, Mbak. Betul, Tinggi. Nah, sedangkan ini kita udah tinggi nih. Kita udah di atas langit ini. Ngaruh nggak sebenarnya? Ngaruh. Karena kalau di kerek itu kan fungsinya biar kalau kena angin, biasanya kan kalau yang burung biasa goyang-goyang kena angin gede itu pengaruh kan. Nah kalau misalnya kita cuman di bawah terus, misalnya ternaknya di bawah atau pantonya di bawah gini, anginnya kan berkurang. Nah kalau di atas dia tambah Dia mentalnya. sudah terbiasa. Iya, sudah terbiasa seperti itu. Jadi dia di angin-anginin gini dia suara tambah kenceng ya, Pak? Enggak. Ya, Atau mentalnya aja? Mental. Oh, mentalnya. Jadi mentalnya lebih dapet. Iya betul, mentalnya lebih dapet. Terus udah kebiasaan di tinggi, nanti kalau ditinggal udah nggak adaptasi lagi. Iya, Nah kecuali kalau misalnya yang kelas masih nih, makanya ini kan di bawah nih. Ini kelas masuknya nanti di kelas singing. Nah kita latihannya di sono.
Oh, ini ada kerekannya juga di bawah. Kan kalau hanging itu masih dicantolin. Oh, hanging masih cantolin. Kalau yang dikerek yang dewasa ya. Nah, lebih tinggi gitu. Di sini, Pak. Nah. Ditaruh di sini. Itu Bapak lebih nggak jatuh tinggi. ke bawah. Bisa lompat, itu serem banget. Wow, keren banget. Tapi di sini kalian bisa lihat ini anginnya gitu ya, Pak? Iya. Benar-benar dia udah dilatih dari Iya, kecil untuk justru buat ngelatih angin. untuk goyang gitu ya. Jadi dia sambil goyang sambil kuk asik banget. Wow. Terus kalau yang di atas ini, Pak, ini harganya kisaran berapa, Pak? Ya bervariasi, Mas. Kecuali kalau yang buat lomba tadi itu beda lagi. Kalau ini mah bervariasi. Contoh yang ini. Ya kalau itu mah 2 jutaan. 2 jutaan. Oh, masih 2 terjangkau juta, ya masih kalau terjangkau. ini ya. 2 jutaan. Wih. Tapi ini semua ada kodenya loh ini. Nah, itu namanya kitir. Fungsinya apa nih? Hah? Kitir. Kitir. Ya, kitir. Ini jelas sekali ini kitir. Jadi burung ini, itu Wih, keren. ringnya, Heeh. nomor kakinya itu 548. Tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 4 24. Tahun 20. Ini dari keturunan Sulaiman. Nomor ring 227 sama-sama ini. Terus mbahnya itu Wih. dari Fortuner. Wow, Fortune. keturunannya kelihatan semua ya? Iya, keturunannya mbahnya ini dari Fortune Salatiga. Terus ini udah ternakan sendiri. Terus Atlas sama Pangestu ini dari Semarang. Wow, keren ya. Jadi apa kakek neneknya juga ketahuan dia dari mana ya? Iya, ya. Jadi kalau kakek neneknya juara, dia ada kemungkinan lebih bagus nggak? Ini belum Nggak ngaruh juga. Cuman kemungkinan besar ada darah juaranya, setidak-tidaknya mentalnya lebih kuat. Mentalnya lebih kuat. Jadi ada kemungkinan dia suaranya lebih bagus Iya, gitu ya. betul. Tapi suaranya ini mereka ada ciri khasnya nggak sih? Misalkan kalau di burung lain kan si trah ini nih suaranya nembak-nembak nih. Kalau ini kan semua sama ya? Enggak juga, beda-beda. Oh. Segini burung, nggak ada yang sama. Suara siapa itu, Pak? Nah, itu ya, makanya itu langsung melotot gini. Nggak kepantau itu suara Nggak siapa kepantau. itu kira-kira tuh? Itu indukan. Oh, Nah, indukan. itu indukan. Kalau ini dia mereka mau Itu indukan. sebenarnya ada ya yang bunyi ya? Ada, Sebenarnya ada yang tetap bunyi. ada. Wow, coba memang susah nyari yang ini. Maksudnya dari sangkar ini memang kita harus duduk di situ lama dulu ya. Ya, burung ya jelas harus tenang. Terus memang mental kuat. Kondisi burung bunyi itu kan burung senang. Burung seneng. Iya, Kalau ini gerabakan agak bernyanyi. takut sama kita ya, soalnya ya. Kan Iya. jarang-jarang lihat kita kan, maksudnya biasanya dia di sini di atas sini sendiri. Iya. Jadi kalau ngelihat orang banyak mungkin agak-agak takut. Tapi itu termasuk dalam mental ya, Pak ya. Kalau misalnya Iya. dia berani sama orang jinak gitu. Betul. Makanya yang burung lomba itu pasti sering dipegang, Oh, sering dimandiin, Oh. sering dikasih ya puding-puding lah, jamu-jamuan. oh, gitu. itu rahasianya. Ya itu. Jadi dipegang sama orang. Di- Jadi kalau burung jinak ini lebih mau bunyi ya? Ya jelas mentalnya, tambah mental. Jadi sama orang dia nggak takut. enggak takut. Sama orang dia nggak takut. Kadang-kadang malah ditaruh di bawah, pinggir jalan gitu. Jadi ini ada bagusnya ya, dia nggak terlalu tinggi ya untuk betul. ininya kan ngeliat orang sejajar mata nih sama kita. Jadi ada bagusnya juga untuk ngelatih dia punya mental supaya berani sama orang ya. Betul. Wow, keren banget. Nih kalau dari indukan di sini nih Pak, ini ada berapa indukannya sekarang? Sekarang ada 45 kandang. 45 kandang. Wih, 45 kandang. Yang bagus-bagus biasanya dihasilkan dari yang mana? Yang paling bagus itu kandang yang paling ujung. Dari ujung itu 1, 2, 3, 4. Oh, 5 ini. ini yang ada tandanya kayak gini nih. Yang mana, Ini Pak? kandang-kandang pilihan. Oh, ini kandang pilihan. Ini dari sini sampai sono itu kandang-kandang burung pilihan. Wow, banyak ya ini ya. Kita bisa lihat dengan jelas ini burungnya. Iya. Biasanya burung pada ngumpet di gelodok. Ini tapi nggak pakai gelodok, Itu Pak. enggak, itu kan baru angkrem itu. Oh, Itu itu tuh, angkrem. Ini kelihatan semua dengan Iya, jelas, itu keren. angkrem. Heeh. Terus samping sono itu juga angkrem. Ini mereka nggak takut, Pak? Enggak, Maksudnya nggak tetap mau kawin? Mau. Kan biasanya orang dikasih gelodok gitu nggak ya? Kalau gelodok itu biasanya burung ocehan. Oh, kalau ini nggak usah ya? Enggak. Cuman tinggal dikasih Iya. tempat angkrem aja ya? Betul. Tuh, keren banget tuh. Ada yang lagi angkrem. Nah, di sini lahirannya berapa banyak, Pak? Betelornya? Tiap minggu? Betelor setiap pasang biasanya 2. Ya, sepasang pasti 2. Seminggu sekali? Enggak, itu bisa sebulan sekali. Sebulan sekali? Dikali 40? Dikali 45. Banyak amat, Pak. Ya, itu kan pasti nggak bareng ya.
Pasti nggak bareng. Iya, pasti selang-seling ya? Iya, seling-seling benar. Wow, tapi berarti banyak sekali ya. Maksudnya produksinya ya, Pak? Ya. Walaupun kandang cuma maksudnya 40. Betul, betul. Jadi sebulan bisa dapat berapa Pak biasanya? Rata-rata kita bisa ngeluarin sekitar ya 50%-nya dari itulah 30-an, 40-an ekor. Jadi 30 sampai 40 ekor Ya, per bulan. betul. Wow. Ini Pak kalau misalkan lagi hujan gitu, tampias Tapi bisa nggak ngaruh? oh, enggak ngaruh. Nggak ngaruh, malah justru Seneng burung. yang bagus itu separuh ini kena hujan. Oh, dia suka kena air. Kena hujan, kena panas, makanya ini dikasih fiber gitu. Seharusnya kena hujan gitu. Oh, seharusnya malah kena hujan. Betul. Itu ngelatih daya tahan tubuh juga maksudnya? Enggak. Kalau burung perkutut itu burung paling tahan. Oh, kuat ya. Orang Paling ini kuat. mana-mana ada di tiang listrik juga kadang ada ya. Iya, betul. Keren. Loh, itu udah kabur Pak. Merpati siapa tuh? Merpati sebelah. Wah, keren. Coba Pak, kita kesini ya. Boleh. Ini yang ini nih. Ini agak gede nih Pak. Kalau itu babuhan. Oh, itu puter ya, burung Iya, puter ya? putar buat babuhan. Dicampur gitu? Oh, Itu enggak ya? anaknya biasanya kita taruh gitu. Kalau misalnya udah usia 2 minggu biar cepet gitu. Kalau burung-burung yang favorit ya, biar produksinya cepet. Anaknya umur 2 minggu udah kita taruh di babuan. Oh. Kita puter gitu. Oh, biar dia produksi lagi. Biar dia cepet produksi lagi. Biar cepat produksi lagi, jadi dikasih burung puter untuk Iya, ngerawatin betul, anaknya. betul. Wow. Nih. Waduh, ini gimana cara ngelatihnya Pak biar nggak gerabakan gini? Ya kita harus sering deket gini. Nih, kayak gini nih, bagus nih itu. Berani sama Ini bapaknya. berarti emang udah biasa. Oh. Ini kalau ini burung dari luar gitu, dari Tegal. Oke. Oh. Fungsinya apa Pak? Masih beli dari luar kan burung udah banyak. Kita pasti masih suntik materi ya. Kalau cuman materinya itu aja ya nanti hasil suaranya bisa jadi cuman itu aja. Kita selalu ngambil materi baru. Suara apa lagi yang dicari Pak? Bukannya cuma kelauk kuku-kungkung gitu doang. Mengikuti perkembangan dulu semakin maju semakin susah. Kalau dulu suaranya gimana Pak? Kalau dulu Pak suara istilahnya double aja itu bisa juara. Double tuh gimana? Double itu ya cuman klau kuk. Oh, Ya, itu aja udah. Jadi tengahnya isi dua doang. Nah, itu udah bisa juara. Udah bisa juara. Kalau sekarang udah nggak kepake. Oh. Wah. Nah, kalau sekarang minim itu Minim. harus triple plus. Triple plus. Iya, triple plus itu minimal Jadi, itu klau kuk. Oh. Nah, Tengahnya itu udah harus 5. panjang. Iya gitu. Oh, jadi kalau indukan di tempat lain itu tengahnya panjang bisa diambil Nah, nih. kita ambil, bawa ke sini buat materi gitu. Kau ini nama betina di sini yang Nah, kawin ini siapa tahu betina, panjang pacan juga. tanah ini nyari buat perkembangan ngikutin itu. Kalau dulu emang udah klau, Pak? Dulu. Gimana? Dulu. Maksudnya zaman dulu udah klau. Oh, udah Pasti begitu. ada, pasti Oh. ada. Dari dulu awalnya tetap klau itu pasti pakai Oke. gitu. Cuman ketukan di tengahnya, iramanya itu mengikuti perkembangan. Oke. Gitu. Irama, Pak, ada yang gimana iramanya? Kan ada klau, kuk. Oh, itu ada apa? lagi yang Ah. klau, kuk. Oh, pelan. Jadi senggang panjang. Kalau penghobi biasanya lebih suka yang mana? Yang padat, yang atau yang Kalau kesukaan mah masing-masing. Oke. Ada yang gede, Oh. ada yang medium, ada yang kecil. Nah, Suaranya? jadi tergantung selera. Gitu, kesukaan. Namanya orang suka ya, kan Iya. masing-masing. Iya, selera orang ya. Ada yang Selera suka orang. suaranya gede, apa panjang-panjang. Ada Tapi yang suaranya umumnya pelan-pelan. yang dipakai di lomba, terutama di tingkat nasional itu pasti yang kelauannya bagus, berlenggok-lenggok. Terus tengahnya itu panjang, ujungnya panjang, mengayun. Itu yang pada dicari. Itu yang harganya luar biasa itu. Harganya paling mahal. Paling mahal. Paling mahal Pak Rianto tahu burung perkutut berapa harganya, Pak? Yang pernah saya lihat dan pernah saya dengerin itu ada yang 500 juta ya. Oh, 500 juta. 500 juta. Suaranya gimana, Pak? Itu wah udah nggak bisa diomong itu. Oh, nggak bisa diomong. Iya. Cloud, kung. Nggak. Wah, nggak bisa joget gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus ada yang 1,5 M juga Hah? saya pernah dengar juga gitu. 1,5 Apa yang bikin dia bisa mahal banget, Pak? Ya, yang pertama pasti orang suka ya. Ada yang suka, ada yang mau. Terus di lapangan itu sering
juara. Berapa kali juara baru bisa sampai 1 M? Nggak tentu juga. Nggak tentu. Nggak tentu Tergantung juga. orang suka apa enggak ya. Tergantung suka Si juga. karakteristik burung itu memang sulit. Tergantung orang suka. Wow. Jadi ini sebenarnya jual 45 juta itu termasuk gampang ya, Pak? Kalau burung perkutut mah gampang. Apalagi burung perkutut yang buat lomba ya, kelas Iya, iya, lomba yang udah juaranya juara nasional, itu udah. Udah cukup gampang mudah berarti sekali. ya. Iya. Wah. Ini perlu berapa lama lagi untuk bisa menang lomba, Pak? Nggak bisa ditentuin ya? Nggak bisa. Kita harus sabar kalau mau bisa juara itu. Pertama harus ngelatih, harus milih suara, harus sering merawat gitu. Gimana caranya biar kalau pas kita gantangin dia kita naikin kita kerek muncul tuh suaranya? Kan kita nggak mau kondangan dong, udah bawa burung banyak-banyak, dikerek diam aja burung. Caranya gimana biar tetap bunyi? Ya itu termasuk keahlian seorang perawat burung. Jadi pemilik itu belum tentu perawat, gitu. Perawat belum tentu pemilik, tapi juga bisa perawat sambil memiliki itu. Iya, Nah, iya. itu nanti jadi kalau bisa biar burung bisa bunyi itu melihat karakter burung. Maunya gimana burung ini bisa itu Oh, harus justru kita ngikutin burung ya? Iya, kita ngikutin burung. Kita ngikutin burung, nggak bisa kita paksain ini nanti di sono harus bunyi, nggak bisa. Oh, jadi mungkin ada yang caranya misalkan dia makan dulu gitu baru bunyi. Ada juga. Ada yang dikasih cewek gitu Ada baru bunyi. juga. Beda-beda. Beda-beda, Setiap benar. burung beda-beda. Ada yang mungkin ditiup dulu, ada yang dibisikin doa dulu. Bunyi. Ada juga. Oh. Ada Kalau nggak Pak yang sering itu ya itu tadi mengikuti karakter burungnya. Kalau yang saya pernah punya yang juara nasional itu yang saya namain ababil itu. Ababil namanya? Iya, ababil. Itu jadi kalau sebelum lomba itu kita mandiin. Oh, itu settingannya ya. Dia dimandiin. Kita mandiin, Terus? habis mandiin kita kasih kacang hijau. Oh. Kalau misalnya kita mandiin di hari Jumatnya, apa Kamisnya gitu, menyesuaikan burung permintaan. Kamis biasanya kalau ababil itu Kamis kita mandiin, terus Jumatnya kasih kacang hijau, terus dijemur, habis itu dimasukin di bawah biasanya, itu nggak dicampur gini, nanti baru minggunya diajak jalan. Oh, itu settingannya. Tapi tiap burung beda-beda ya? Beda-beda. Nggak bisa diikutin sama Nggak persis, bisa sama guys. persis. Tergantung maunya si burungnya Maunya gimana. burung gimana. Jadi memang mereka ini harus sering latihan ya? Betul. Latihan dikerek gitu ya? Latihan di karek, yang paling pokok latihan mental di jalan. Di jalan? Iya. Maksudnya sering dibawa jalan-jalan? Sama manusia. Jadi kalau misalnya bisa mabuk juga, bisa pusing juga, drop juga, nggak mau bunyi di lapangan. Padahal di rumah rajin gitu. Setelah dibawa di mobil, udah mabok karena nggak pernah. Iya, Dilatih. karena jarang dilatih. Iya. Jadi harus sering dibawa jalan-jalan, guys. Misalnya punya perkutut, mau dilombain harus sering jalan-jalan dulu supaya betul, mentalnya kuat betul. ya. Keren banget. Yang di sini Pak, harganya berapa tadi Pak? Karena ini masih berkisaran 1 juta. Sejutaan juga ya. Ini sejutaan, ini Pokoknya yang kadang-kadang kayak 500-an. gini mah masih 1 juta. 1 jutaan. Tapi kalau misalkan ini sejutaan pukul rata, bisa jamin nggak Pak? Ini bakal bunyi nih. Nggak bisa. Oh! Terus apa bedanya main 200.000 sama main 300.000 sama main 500? Ya kita cuman bisa bedain gini. Kalau itu omjokan, ya kan? Itu iya. misalnya harga 200 atau 500, omjokan gitu. Ya, itu pasti udah hasil sortiran saya, sisa-sisa saya. Oh, ini yang nggak bunyi. Itu. Ini yang terlihat kayak jarang nih bunyinya Nah, gitu. karena diambil, oh ini saya udah dengerin nih bunyinya. Oh, suaranya masuk pakem nih. Dari 3 kriteria tadi, Aha. langsung kita Masuk sini. masukin. Nanti masalah bunyi dan enggak sama pembelinya ya udah urusan mereka gitu. Ini keren banget di sini kandangnya goyang terus loh, lihat. Iya, ini nggak mabok Pak burungnya. Enggak. Kalau dia goyang mulu gitu. Justru buat mental. Di Emang karena kala lomba di kerek gitu kan pasti kena Pasti angin goyang gede ya. Kena angin. Bisa juga kena hujan, panas. Nah. Tapi kalau mereka panas seneng ya. Panas seneng. Kalau panas malah makin seneng ya kalau Panas burung seneng. ini ya. Wow, keren banget ini. Pak Rianto luar biasa. Ini sebulan berarti 30 sampai 40 burung. Cuman di atap. Ini rencana ke depan mau naikin lagi satu lagi atau Enggak. Mau pindah? Kemungkinan bisa di rumah. Yang lebih tinggi itu. Oh, ada mau bikin lebih tinggi lagi. Iya. Jadi semakin tinggi semakin bagus ya ini ya prinsipnya Pak Rianto, keren ya. Kalau saya. Iya. Tapi kan orang lain-lain ya. Ya, beda-beda. Nah, betul. Kan ada yang di bawah, ada yang punya kerekan sendiri. Betul. Tiap pembudidaya punya cara masing-masing Betul, berarti ya. betul.
Itu dia pesannya ya, luar biasa. Terima kasih banyak Oke, Pak Arianto. siap, Jadi siap. kalau mau beli burung perkutut kemana Pak? Bisa langsung hubungin aja Soleman BF. Nih, sini, Nomor HP 0812 54 24 018 54 24 33. Itu dia. Ini kalau makin didengerin makin bunyi sebenarnya ini mereka nih. Duduk bentar aja, Bun. Nah, coba kita duduk dulu ya sebelum kita closing ya. Gua kasih klipnya kalau nggak ya ini ya. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.